Ya, Oke, udah Bang Viko. ya silakan. Mungkin saya perlu kenalin dulu Bang Ipang, Bang Abdi ini eh, apa masuk UI 95, lalu hukum, lalu meneruskan S2 di 2008 ya Bang ya. Iya, betul. Bang 2008, lalu eh, sehari-hari ngajar agama Islam di kampus ya Bang ya, kalau nggak salah Bang Iya, ya. iya Siap. betul. Ya, alhamdulillah kita teman-teman 90 senang banget nungguin Bang 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 Abdi nih. Silakan Bang Abdi. Terima kasih Bang Kamal. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin wal aqibatu lil muttaqin wala udwana illa 'alal zalimin. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa man jahada fi sabilihi hatta yaumi liqa'i bihi amma ba'du. فقال الله تعالى في القرآن الكريم بسم الله الرحمن الرحيم زين للناس حب الشهوات من النساء والبنين والقناطير المقنطرة من الذهب والفضة والخيل المسومة والأنعام والحرث ذلك متاع في الحياة الدنيا والله عنده حسن المآب. وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم ثلاث مهلكات شح مطاع وهوى متبع وإعجاب المرء بنفسه رواه الطبراني والبزار أو كما قال النبي صلى الله عليه وسلم اللهم انفعنا بما علمتنا وعلمنا علما ينفعنا ونعوذ بك من علم لا ينفعنا اللهم اهدنا بهداك وجعلنا ممن يسارع في رضاك ولا تولنا وليا سواك ولا تجعلنا ممن خلف أمرك وعصاك حسبنا الله ونعم الوكيل نعم المولى ونعم النصير صلى الله على محمد وعلى آله وصحبه وسلم. Saimin saimat, para senior, abang-abang, mbak-mbak yang insya Allah senantiasa mendapatkan keberkahan, kemuliaan, dan kenikmatan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Alhamdulillah atas izin dan anugerah yang Allah berikan kepada kita, kita semua bisa hadir di majelis online ini, meskipun majelis ini masih mengandalkan dunia maya, insya Allah tidak mengurangi keberkahan karena niat kita yang kuat. Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam mengatakan, innamal a'malu bin niat, bahwasanya amal itu bergantung kepada niat. Faman kanat hijratuhu ilallahi wa rasulih, fahijratuhu ilallahi wa rasulih. Orang yang niat hijrahnya karena Allah dan Rasulnya, maka pasti dia akan menggapai ridho Allah dan juga keberkahan dari Rasulnya. Pada pertemuan pagi hari ini, saya akan membawakan topik tentang takwa dan mental health atau takwa dan kesehatan mental. Sebagaimana kita tahu bahwa ending dari pelaksanaan ibadah puasa atau siam Ramadan adalah tercapainya derajat ketakwaan, sebagaimana bisa semua kita baca di dalam Al-Quran, surat Al-Baqarah ayat 183. Tetapi yang menjadi persoalan bagi umat Islam kebanyakan adalah bagaimana KPI dari takwa itu. Karena selama ini takwa hanya didefinisikan sebagai al-imtisalu bi awamirillah wajtinabu nawahi. Secara global, takwa itu dimaknakan sebagai menjunjung tinggi semua perintah Allah dan menjauhi semua larangan Allah. Hanya saja bagaimana takwa itu di breakdown, banyak yang tidak lagi membaca dan mengkaji Al-Quran yang menjelaskan tentang bagaimana sebenarnya orang-orang yang bertakwa itu. Di dalam Quran surat Ali Imran, di ayat 134 dan seterusnya, Allah Subhanahu wa Ta'ala menjelaskan makna takwa yang barangkali bisa kita jadikan sebagai standar ketakwaan. Ya, disebutkan di ayat Bismillahirrahmanirrahim,
wasari'u ila maghfiratin min rabbikum wa jannatin arduha as-samawati wal ardu uiddat lil muttaqin. Segeralah kalian untuk menggapai ampunan Allah Subhanahu wa taala dan menggapai surga yang Allah sediakan bagi orang-orang yang bertakwa. Di ayat selanjutnya Allah Subhanahu wa taala menjelaskan bagaimana orang-orang yang bertakwa itu alladzina eh, disebutkan di dalam ayat itu bahwa orang-orang yang bertakwa itu adalah alladzina yunfiquna fis sarra'i wad dharra. Orang-orang bertakwa adalah orang-orang yang selalu membelanjakan harta di jalan Allah, baik dalam keadaan senang maupun dalam keadaan sulit. Kemudian yang kedua disebutkan wal kadhiminal ghaidha, bahwa orang yang bertakwa itu adalah orang yang mampu menahan amarah, wal afina 'anin nas, dan yang ketiga orang yang bertakwa itu adalah orang yang mempunyai sifat pemaaf terhadap kesalahan orang lain. Wallahu yuhibbul muhsinin, dan Allah mencintai orang-orang yang berbuat baik. Kemudian yang keempat, KPI dari takwa itu adalah walladzina idza fa'alu fahishatan aw dzalamu anfusahum dzakarullah. Dan orang yang bertakwa adalah orang yang apabila dia melakukan perbuatan keji atau berbuat zalim kepada dirinya, langsung mengingat Allah Subhanahu wa taala. Nah, itulah KPI orang yang bertakwa yang barangkali bisa kita breakdown lagi parameter-parameternya, bagaimana orang yang pemaaf, bagaimana orang yang selalu menafkahkan hartanya di jalan Allah, dan bagaimana orang-orang yang apabila mereka melakukan kesalahan, langsung ingat kepada Allah Subhanahu wa taala. Soimin, soimat, eh, jamaah online, abang-abang, mbak-mbak yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Nah, bagaimana takwa ini berbicara tentang kesehatan mental atau dikaitkan dengan kesehatan mental? Terlebih dahulu, mari kita lihat bagaimana peta Al-Quran tentang problem kesehatan mental kita. Ini bisa kita baca di dalam Quran surat 2, surat Al-Baqarah ayat 10. Ini yang menjelaskan tentang persoalan besar yang dihadapi oleh umat Islam, ya, bahwasanya kesehatan mental itu berawal, atau problem kesehatan mental itu berawal dari hati yang sakit. Ya, di dalam ayat 10 Allah Subhanahu wa taala mengatakan fi qulubihim maradun fazadahumullahu marada. Di dalam hati mereka ada penyakit, lalu Allah taala menambahkan penyakit itu. Nah, bagaimana penyakit yang dimaksud? Al-Imam Al-Habib Abdullah bin Alwi Al-Haddad di dalam karyanya yang berjudul Nasaih Ad-Diniyah, yang biasa sering saya sampaikan kepada mahasiswa UI, itu membreakdown di halaman 349. Beliau membreakdown apa saja penyakit hati yang harus dijauhi oleh manusia. Di antaranya adalah asyakku billahi wa rasulih, bahwa penyakit hati yang pertama kali harus diwaspadai adalah ragu kepada Allah dan Rasul-Nya. Nah, keraguan-raguan ini berangkat dari tidak adanya keyakinan atau juga tidak adanya pengetahuan yang mendalam tentang bagaimana Allah Subhanahu wa taala menyampaikan perintah, atau tentang tujuan dari disampaikannya perintah, dan tujuan bagaimana Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam mencontohkan perintah-perintah Allah itu di dalam perbuatannya. Ini merupakan pangkal dari penyakit mental, yaitu asyakku billahi wa rasulih. Nah, ini masih berkaitan dengan sebagai penjelasan dari ayat 10 surat Al-Baqarah. Di dalam hati mereka ada penyakit, lalu Allah tambahkan penyakit itu. Nah, kemudian peta yang kedua berkaitan dengan problem kesehatan mental. Disebutkan di dalam Quran surat Al-Baqarah juga di ayat 155. Allah Subhanahu wa taala berfirman,
وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ بِشَيْءٍ مِّنَ الْخَوْفِ وَالْجُوعِ وَنَقْصٍ مِّنَ الْأَمْوَالِ وَالْأَنفُسِ وَالثَّمَرَاتِ وَبَشِّرِ الصَّابِرِينَ. وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ, pasti kami akan uji kalian, bisyai'in, dengan sesuatu. Nah, keterangannya di belakang dari kata itu, apa sesuatu tersebut? Minal khaufi, dari rasa takut, wal ju'i, kami uji kalian dengan rasa lapar. Kemudian yang ketiga, wa naqsim minal amwali wal anfus. Wa naqsim minal amwal, berkurangnya harta, wal amwal, wan nafs, wal anfus, yaitu kematian, was samarat, ya kan, berkurangnya hasil panen. Disebutkan wabasyirus sabirin, dan sampaikanlah kabar gembira kepada orang-orang yang sabar. Siapa orang-orang yang sabar? Di ayat 156 Allah Subhanahu wa taala memberikan penjelasan bahwa orang-orang yang sabar itu alladzina idza asabathum musibah, yaitu orang-orang yang apabila musibah datang menimpa mereka, qalu, mereka kemudian membuat afirmasi, inna lillahi wa inna ilaihi roji'un, bahwasanya kami adalah milik Allah dan bahwasanya kepada Allah kami pasti kembali. Nah, ini peta yang kedua dari problem mental health yang disebutkan di dalam Al-Quran. Kemudian peta yang ketiga disebutkan di dalam Quran surat 39, surat Az-Zumar, di ayat 53. Allah Subhanahu wa taala mengetahui bahwasanya manusia merupakan makhluk yang mudah sekali berputus asa. Sehingga Allah Ta'ala memberikan seruan, menyampaikan seruan, Qul ya ibadiyalladzina asrafu ala anfusihim. Katakan wahai Nabi, ya ibadiyalladzina asrafu, kepada hamba-hambaku, wahai hamba-hambaku yang telah melampaui, yang berbuat, yang melakukan tindakan berlebih-lebihan terhadap diri mereka, la taqnatu mir rahmatillah. Jangan kalian putus asa dari rahmat Allah Subhanahu wa taala. Nah, kemudian problem yang keempat disebutkan lagi bagaimana problem mental health di dalam surat Al-Baqarah ayat 275. Alladzina ya'kuluna riba la yaqumuna illa kama yaqumul ladzi yatakhabbatuhu syaitanu minal mas. Bahwa orang yang disebut mempunyai gangguan mental itu adalah orang yang memakan hasil perbuatan riba. La yaqumuna illa kama yaqumul ladzi yatakhabbatuhu syaitanu minal mas. Jadi orang-orang yang selalu memakan harta riba, memakan atau memakan dari hasil perbuatan riba itu, mereka tidak berdiri kecuali seperti berdirinya orang-orang yang kemasukan setan. Ya, dzalika bi'annahum, karena mereka itu qalu, mereka meyakini innamal bai'u mithlur riba, bahwasanya praktek riba itu sama dengan praktek jual beli. Nah, ini disebutkan bahwa problem mental health yang berasal dari tidak dipahaminya konsep halal dengan haram. Kemudian di surat An-Nisa, Allah Subhanahu wa taala di ayat 143 menyebutkan problem mental health yang lain yang dialami oleh orang-orang munafik. Apa itu? Mudzabdzabina baina dzalika la ilaha ula'i wa la ilaha ula. Jadi orang-orang munafik itu dalam situasi yang bimbang dan bingung, ya, di antara dua posisi. Tidak ke sini dan tidak ke sana. La ilaha ula wa la ilaha ula. Ya, mukmin juga enggak, mau kafir juga enggak berani. Jadi yang disebut namanya kafir setengah. Ya kan, berada di kelompok yang kufur tapi tidak diakui oleh orang-orang yang kafir, berada di kelompok orang yang beriman tapi dianggap kafir. Itu yang dikatakan la ilaha ula wa la ilaha ula. Maka Allah kemudian memberikan penegasan ta'kid kalau dalam ilmu tafsir. Wa may yudlilillahu falan tajida lahu sabila. Siapa saja yang disesatkan oleh Allah, maka dia tidak akan mendapati baginya jalan keluar dari kesesatan tersebut. Nah, ini
sedikit gambaran yang disampaikan oleh Al-Quran atau di dalam Al-Quran berkaitan dengan problem kesehatan mental. Nah, karena itu Al-Quran memang diturunkan dalam rangka memberikan solusi atau memberikan obat bagi problem mentalitas yang dialami oleh manusia. Ya, ini bisa kita baca di dalam Quran surat Al-Isra surat 17. Ya, di ayat yang ke-82. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa nunazzilu minal Qur'ani ma huwa shifaa'un." Dan kami turunkan minal Qur'ani dari Al-Qur'an ya, ma itu menunjukkan sesuatu yang diturunkan atau yang menjadi objek pembahasan. Ma huwa shifaa'un. Apa saja yang bisa menjadi obat. Jadi Al-Quran itu isinya apa saja bisa menjadi obat. Mendengarkannya sebagaimana tadi Bang Irfan membaca Al-Quran, itu sudah menjadi obat bagi kita, bagi orang yang mendengarkan. Lalu kemudian di dalam Al-Quran itu juga ada rahmat bagi orang-orang yang beriman. Wa rahmatun lil mu'minin. Ya, orang yang beriman itu baik yang masih hidup maupun yang sudah meninggal dunia. Karena orang yang sudah meninggal dunia pun masih kita sebut sebagai orang yang beriman didasarkan kepada Quran surat 59 ayat yang ke-10. Ya, jadi disebutkan di dalam ayat itu Rabbana ighfir lana wa li ikhwanina walladzina ja'u min ba'dihim, dan orang-orang yang datang sesudah mereka, yaitu generasi sesudah generasi para sahabat. Yaquluna, mereka selalu berdoa, Rabbana ighfir lana, ya Allah, ampunilah kami, wali ikhwanina, ampuni juga saudara-saudara kami, alladzina sabakuna bil iman, yang telah mendahului kami dan mereka dalam keadaan beriman. Tetap mereka disebut sebagai orang-orang mukmin walaupun sudah meninggal dunia. Jadi Quran ini memang memberikan solusi ya terhadap problem yang dialami oleh manusia. Nah, lalu kemudian pertanyaannya bagaimana solusi yang disampaikan oleh Al-Quran? Kita bisa lihat di dalam Quran surat 13 ayat 28. Di dalam Quran surat 13 ayat 28, Allah Subhanahu wa taala menjelaskan, alladzina amanu, dan orang-orang yang beriman, wa tatma'innu qulubuhum bidzikrillah. Hati mereka tenang dengan mengingat Allah. Ala bidzikrillahi, ketahuilah bahwasanya dengan mengingat Allah itu tatmainnul qulub, hati pasti menjadi tenang. Nah, bagaimana aplikasinya? Aplikasinya ada di dalam Quran surat Al-Muzammil, mulai dari ayat 1 sampai ayat yang ke-6. Ya ayyuhal muzammil, wahai orang-orang yang berselimut. Ayat ini kalau kita baca di dalam hadis Sahih Bukhari, diturunkan kepada Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam setelah beliau pulang dari Gua Hiro. Jadi Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam ketika itu pulang dalam keadaan gemetar setelah bertemu dengan malaikat Jibril. Ya, beliau menemui istrinya Khadijah dan meminta untuk diselimuti. Nah, ketika beliau sedang diselimuti, maka Jibril tetap mendatangi sambil membacakan ayat, Ya ayyuhal muzammil, wahai orang-orang yang berselimut, Qumil laila illa qalila. Ya, dirikanlah sholat malam meskipun sedikit. Ya, auzid alaihi, atau tambahkanlah sedikit dari bilangan rakaat itu. Auzid alaihi warattilil Qur'ana tartila, dan bacalah Al-Quran dengan tartil. Inna sanulki alaika qaulan saqila, sungguh kami akan sampaikan kepadamu perkataan-perkataan yang berbobot. Inna nasyi'atal laili hiya asyaddu wad'aw wa aqwamu qila, bahwasanya bangun di waktu malam itu ya merupakan asyaddu wad'an, ya merupakan ibadah yang dinilai berarti di hadapan Allah, dan wa aqwamu qila,
dan Allah akan berikan perkataan-perkataan yang berkesan. Nah, ini di antara caranya untuk mengobati penyakit hati atau mengobati problem mental yang dialami oleh manusia. Nah, secara detail, para ulama seperti Al-Habib Abdullah bin Alwi Al-Haddad menyampaikan bagaimana solusi praktisnya. Tadi di dalam Al-Quran, sekarang opini dari para ulama. Karena bagaimanapun juga kita membutuhkan penjelasan para ulama ya terkait pembahasan atau penjelasan yang disebutkan di dalam Al-Quran. Nah, misalnya problem mental yang pertama ragu kepada Allah dan Rasulnya. Maka keraguan-raguan ini ya diatasi dengan cara kita menambah pemahaman kita terhadap ajaran agama. Ya mengembangkan sikap terbuka, tidak merasa bahwa apa yang kita dapatkan atau apa yang kita yakini ini sebagai kebenaran yang sifatnya final. Nah, kemudian yang kedua, problem mental yang dihadapi oleh manusia pada umumnya adalah sifat kiber. Ya, kiber itu maknanya merasa besar, merasa hebat. Ya, sombong itu bukan berarti tidak mau menegur, bukan berarti dia tidak mau cepat merespon. Ya bisa juga orang lamban merespon itu karena dia punya problem, ya karena utangnya banyak, mungkin dia lamban merespon. Ya, tetapi ya, sombong itu maknanya menolak kebenaran. Ya sebagaimana Firaun menolak kebenaran Nabi Musa alaihissalam atau sebagaimana iblis yang menolak perintah ketika diperintahkan untuk sujud kepada Nabi Adam alaihissalam. Yaitu disebutkan di dalam Quran surat Al-A'raf. Ya di dalam Quran surat Al-A'raf mulai dari ayat yang ke-14 kalau tidak salah dan seterusnya. Allah bertanya kepada iblis, "Ma mana'aka alla tasjuda li Adama id amartuk?" Apa yang menghalangi kamu sujud kepada Adam ketika aku perintahkan kamu untuk bersujud? Maka iblis dengan yakinnya, dengan percaya dirinya memberikan jawaban. Ya, ana khairum minhu. Saya lebih baik daripada Adam. Khalaqtani min narin wa khalaqtahu min tin. Engkau ciptakan aku dari api, sedangkan engkau ciptakan Adam dari tanah. Jadi karena ada alasan perbedaan kualitas itu, iblis tidak mau melaksanakan perintah Allah karena iblis tidak menghargai Nabi Adam alaihissalam. Nah, ini penyakit kiber. Nah, bagaimana solusinya bahwa supaya kita bisa terhindar dari penyakit kiber? Karena sombong itu juga bagian dari masalah mental. Ya, ada satu ungkapan yang lebih mudah untuk dipahami bahwa jika kita merasa nobody without anybody, maka di situ kita akan terhindar dari penyakit sombong. Ya, kita meyakini bahwa kita ini bukan siapa-siapa jika tidak ada dukungan atau tidak ada support dari orang-orang yang ada di sekitar kita. Nah, lalu kemudian di antara cara untuk menghindari atau menghindari penyakit sombong itu ada satu kisah yang disampaikan oleh seorang ulama tafsir asal Mesir. Ini sangat terkenal namanya Syekh Mutawalli Asy'arawi. Syekh Mutawalli Asy'arawi ini wafat pada tahun 88 kalau tidak salah. Nah, beliau itu dikenal sebagai seorang ulama yang pendapat-pendapatnya didengar oleh Presiden Mesir ketika itu Husni Mubarak. Nah, Syekh Mutawalli Asy'arawi meskipun beliau dikenal sebagai seorang ulama besar, setiap beliau selesai menyampaikan ta'lim, menyampaikan kajian, ya, kalau beliau menyampaikan kajian di Masjid Al-Azhar, Masjid Sayyidina Hussein di Mesir itu dihadiri orang sampai kurang lebih 1.000 orang yang hadir. Itu setiap selesai taklim, beliau selalu mampir ke masjid dan masuk ke toilet masjid. Ngapain beliau masuk toilet masjid? Beliau melepas jubahnya dan beliau membersihkan toilet masjid. Sehingga fenomena itu menjadi perhatian dari seorang muridnya dan bertanya, kenapa Tuan Guru setiap selesai taklim selalu membersihkan toilet masjid? Kata Syekh Mutawalli Sya'rawi, inilah cara saya untuk menundukkan ego saya sebagai orang yang disebut sebagai ulama.
Ya, saya tidak mau pujian dan sanjungan yang disampaikan orang-orang kepada saya itu membuat saya lupa bahwa saya hanyalah hamba Allah yang hina. Maka saya harus merendahkan diri saya di rumah Allah, yaitu dengan membersihkan kotoran yang ada di toilet. Nah, itu cara beliau untuk menundukkan ego. Karena itu di pesantren-pesantren kita lihat terkadang ada seorang kiai, pemilik pesantren atau pengasuh pesantren bekerja di sawah. Ya, seperti yang saya lihat dari guru-guru saya. Itu bekerja mencangkul di sawah. Ya, bekerja di sawah sampai menjelang zuhur dan tidak meminta bantuan para santri. Tujuannya apa? Tujuannya untuk meruntuhkan ego di dalam dirinya. Bahwa meskipun mereka disebut sebagai ulama, orang-orang yang pendapatnya dijadikan rujukan, tetapi di hadapan Allah mereka hanyalah hamba Allah biasa yang harus bekerja, yang harus merasakan susahnya, yang menghadapi masalah-masalah di dalam pekerjaan sehari-hari. Nah, ini di antara cara untuk meruntuhkan problem mental di dalam hati, yaitu mental sombong, mental merasa dirinya besar. Nah, kemudian yang ketiga, problem yang lainnya adalah problem hasad. Ya. Hasad itu dengki. Nah, beda dengan iri. Kalau iri itu dalam bahasa Arab disebut dengan nama ghibtah. Ghibtah itu iri, tetapi tidak ada unsur negatif di dalamnya. Jadi kalau hasad itu punya keinginan iri kepada orang lain, sembari dibayang-bayangi oleh keinginan supaya orang itu menjadi rusak dengan nikmat yang diterima. Itu namanya hasad. Maka Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam mengingatkan ya di dalam hadis riwayat Imam At-Tirmidzi, Iyyakum wal hasada, berhati-hatilah kalian terhadap penyakit hasad, ya penyakit dengki. Ya, penyakit dengki ini memang biasanya dimiliki oleh orang-orang yang punya kemampuan atau orang-orang yang tidak mau tersaingi pengaruh dan kekuasaannya. Ya, jadi dengkinya pedagang kain ya kepada pedagang kain, dengkinya ustadz ya kepada ustadz, dengkinya dosen ya kepada dosen, dengkinya lawyer ya hanya kepada lawyer. Jadi nggak mungkin lawyer itu dengki kepada penjual es itu nggak mungkin. Ya, jadi dengki itu selalu apple to apple gitu kepada orang yang satu profesi. Maka Rasulullah mengingatkan iyyakum wal hasada. Jangan kalian itu atau jauhilah, berhati-hatilah kalian terhadap penyakit dengki. Fa innal hasada yakulul hasanat. Karena kedengkian itu bisa merusak kebaikan. Kama ta'kulun naru al-hatab, sebagaimana api membakar habis atau melahap kayu bakar. Jadi kedengkian itu memang merusak kebaikan. Yang awalnya kita mau melakukan kebaikan, itu menjadi terhalangi karena kita dengki kepada orang lain. Jadi dengki itu sampai membuat kita itu melakukan tindakan-tindakan yang tidak wajar. Misalnya, ya kalau dulu semasa kuliah ada teman yang bawa mobil, saking sebelnya sama teman itu mobilnya ditendang gitu. Padahal kan nggak ada urusan antara orang dengan mobil. Tapi karena sudah dengki, ya semua yang berkaitan dengan orang yang didengki itu pasti kita benci. Nah, itu yang berbahaya. Maka di antara cara kita untuk menghindari atau mengobati penyakit dengki itu adalah dengan memperbanyak istighfar ya. Termasuk tadi yang sudah dibaca di dalam Al-Ma'surat. Ada Sayyidul Istighfar yang sering dibaca. Allahumma anta rabbi la ilaha illa anta khalaqtani wa ana abduka wa ana ala ahdika wa wa'dika mastata'tu. A'udzu bika min syarri ma sona'tu. Itu poinnya yang perlu kita garis bawahi. A'udzubika, aku berlindung kepadamu ya Allah, min syarri ma sona'tu. Dari semua keburukan yang pernah aku lakukan. Ya, wa abu ulaka bi ni'matika alayya, dan aku mengakui semua nikmat yang engkau berikan kepadaku, wa abu bidzambi, dan aku juga mengakui semua dosa yang pernah aku lakukan. Faghfirli, ampunilah aku, ampunilah aku. Ya, karena itu kenapa dianjurkan dibaca di waktu subuh, dibaca di waktu malam,
karena memang waktu-waktu pergantian hari itu punya kesan yang sangat mendalam bagi hati kita. Nah, itu di antara cara kita mengobati problem mental health itu dengan memperbanyak istighfar. Ya, selain dari mengobati kerak yang ada di dalam hati atau membersihkan kotoran di dalam hati, manfaat dari istighfar itu disebutkan di dalam hadis riwayat Imam Ibnu Majah. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Man lazamal istighfaro, orang yang membiasakan atau berinteraksi dengan istighfar, ya Allah Ta'ala katakan, Ja'alallahu min kulli hammin farja," kata Nabi, Allah jadikan jalan keluar dari setiap keresahan yang dia hadapi. Kemudian warazaqahu min haitsu la yahtasib. Dan Allah datangkan baginya rezeki dari arah yang nggak dia sangka-sangka. Nah, ini saya pernah melihat di Madinah itu di salah satu bakolah. Bakolah itu toko kelontong. Nah, hadis itu ditempel dalam bentuk stiker di kasir. Jadi kata orang Madinah, kita kalau dapat duit itu istighfar, ya. Astagfirullahaladzim. Saya tanya kenapa harus istighfar. Dalam bahasa Arab Amiyah itu lih tastaghfir, kenapa kamu beristighfar terima duit, katanya biar duit yang datang makin banyak katanya. Jadi kalau orang Indonesia dapat uang mengucapkan alhamdulillah, orang Arab itu justru mengucapkan astagfirullah, ya, supaya uangnya makin banyak. Itu berdasarkan hadis tadi. Ya, itu soal benar atau enggak ya, wallahu a'lam ya. Tapi itu menjadi satu kebiasaan bahwa kita tidak boleh melupakan istighfar. Artinya mereka yakin bahwa dengan istighfar itu Allah akan datangkan rezeki. Ya, selain istighfar itu juga mempunyai manfaat membersihkan penyakit-penyakit hati. Nah, kemudian apalagi problem mental health yang disinggung oleh para ulama? Selain dari hasad, ya kan, problem mental health yang lain adalah hubbud dunya, cinta yang berlebihan kepada dunia. Ini memang disebut sebagai uh, problem terbesar dari kesehatan mental, yaitu cinta yang berlebihan. Bukan berarti kita nggak boleh punya hiburan, bukan berarti orang Islam nggak boleh kaya. Orang Islam itu harus kaya. Ya, tetapi definisi kaya itu di dalam Islam bukan definisi sebagaimana yang dipahami atau ditafsirkan oleh Adam Smith di dalam The Wealth of Nation, bukan itu. Ya, kaya itu maknanya adalah tidak punya kebergantungan kepada makhluk. Itu kalau dalam definisi Islam. Jadi bukan dilihat dari ownership, tetapi dari independensi, bahwa dia tidak punya kebergantungan. Ya, kebergantungan di dalam pandangan ajaran Islam hanya kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena para sahabat Nabi ada yang secara kapital misalnya dianggap tidak mampu, tetapi dia tidak punya kebergantungan seperti Abu Dzar Al-Ghifari. Abu Dzar Al-Ghifari ini ya hidupnya sederhana gitu. Bahkan Muawiyah bin Abu Sufyan yang ketika itu menjabat sebagai khalifah merasa perlu untuk menyantuni Abu Dzar Al-Ghifari, tapi Abu Dzar menolak, ya, untuk menegaskan independensi beliau di hadapan makhluk. Dia nggak pernah mau dibantu, walaupun terlihat sulit. Kata beliau, yang Anda lihat sulit, tapi menurut saya dalam keadaan senang karena saya bisa dekat dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ini iman yang luar biasa, ya, iman yang levelnya sudah tingkat tinggi. Ya, kalau iman kita masih percaya, belum sampai kepada bentuk penyerahan diri kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, hubbud dunya ini ya diatasi dengan cara kita saum Ramadan. Kita melaksanakan puasa, ya, sedikit demi sedikit kita naikkan kualitas ibadah saum kita dari saumul awam kepada saumul khusus, dari puasanya orang kebanyakan kepada puasanya orang-orang yang spesial. Nah, bagaimana puasanya orang-orang yang spesial itu? Ya, orang-orang yang spesial itu berpuasa tidak memikirkan nanti buka puasa makan apa. Ya, jadi kalau orang-orang yang spesial itu hanya melihat ketika berbuka puasa itu sedapat rezeki yang Allah berikan. Ya, adanya air putih, ya itulah dia berbuka puasa. Adanya kurma,
dengan 3 butir kurma, dengan jumlah 3 butir ya begitulah dia buka puasa. Tetapi kalau orang-orang awam itu kan berpendapat bahwa buka puasa itu yang sunnahnya kurma, gorengan wajib, kan gitu. Nah itu orang-orang yang kebanyakan seperti itu. Jadi yang dipikirkan adalah bagaimana dan apa yang harus dia makan untuk buka puasa. Jadi kepasrahannya itu berkurang. Nah, ibadah saum Ramadan ini kalau kita hayati membuat kita menganggap dunia itu bukan segalanya. Karena setelah kita mendengar azan maghrib, kemudian kita teguk air putih, semua keinginan duniawi kita langsung sirna dan kita menganggap bahwa rahmat Allah itulah yang kita harapkan dari ibadah Ramadan yang kita jalani. Saya kira demikian sebagai pembahasan awal barangkali ya mungkin nanti bisa kita dalami dengan tanya jawab. Ya, saya kembalikan kepada moderator Bang Kamal Zulfikri. Wallahu a'lam bishawab. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Makasih Bang Abdi, Masya Allah. Eh, ini Waalaikumsalam. ini bagus banget. Eh, kita saya mendapat banyak pencerahan mengenai penyakit hati dan tadi pada saat Bang Abdi menjelaskan penyakit hati, pertanyaan yang muncul di saya adalah bagaimana kita bisa menghindari atau mengobati penyakit hati dan alhamdulillah sepertinya di, dibaca nih sama sama Bang Abdi dan kemudian jelaskan tuh ayat-ayat yang yang menyebutkan apa saja yang bisa menjadi obat hati kita. Itu ada di Al-Isra 82, di Arab 28, dan di uh, Muzamil 1 sampai 10. Gitu. Kemudian juga yang kedua, yang selanjutnya ada penyakit sombong, hasad dan seterusnya dan dikasih obatnya lagi gitu loh. Nah, uh, makasih Bang Abdi. Sebelumnya ini ada beberapa kawan kita, ada Prof Heru, ada Bang Rikrik, ada Bang Kolonel Aryo yang udah join. Eh, saya buka mungkin Bang Abdi, kita buka langsung tiga lalu dijawab apa mau satu-satu nih Bang Abdi? Enaknya gimana? Ditampung dulu, Bang. Ngabung Mungkin dulu, lebih siap, enak. siap, Ya. siap. Mungkin teman-teman yang saya buka untuk pertanyaannya tiga dulu. Silakan Bang, teman-teman. Assalamualaikum Ustadz Abdi. Desi 90. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Iya, makasih tausiahnya hari ini insya Allah berkah ya, barokah juga. Eh, Mau nanya, jadi di dalam tahap hidup, terutama karena kita kan juga berkomunikasi dengan anak-anak kita ya, generasi yang jauh lebih muda gitu. Untuk bisa meningkatkan ketakwaan, terutama rasa bersyukur tadi, kira-kira ada tipsnya nggak? Jadi untuk generasi kita, saya 50 tahunan, ya 50 tahun ke atas, itu sama bicara sama anak-anak muda nih, mahasiswa ya. Kebetulan Ya. anak saya mahasiswanya Ustadz Abdi nih. Tapi gimana ya, anak-anak muda ini biar kita juga sering-sering baca bersyukur. Tadi menarik tuh, orang Arab malah istighfar ya. Tapi kalau Iya. kita kan lain syakatum, ya dasarnya di situ ya. Dan Hmm. tidak, makanya saya kalau ngomong sama anak, apapun apapun yang kamu terima, alhamdulillahin dulu karena Allah akan ngasih lebih gitu dan nggak Hmm. boleh kufur gitu. Gitu sih Ustadz. Makasih. Ya. Makasih Desi. Mungkin kita sambung. Bang Bang Abdi ini biasa orang dalam ada pertanyaan dari orang dalam. Kita kita ini kan umumnya udah di atas 50-an ya. Udah Iya. kalau istilahnya Ustadz Heru itu udah sama Ustadz Ipang udah menjelang asar atau mungkin udah asar kali ya menjelang maghrib. Nah, Hmm. eh, umumnya kita itu sudah punya anak dan sebagian sudah mulai punya cucu nih. Nah, tadi ada satu penyakit yang jadi bukan pertanyaan ya, selalu menghantui kita gitu. Takut kelaparan, ketakut harta jiwa dan selanjutnya. Tapi dalam konteks anak kita gitu loh. Bagaimana kita bisa bisa menenangkan hati kita, tentu mungkin pasrah ya, eh, eh, apa de- eh, kekhawatiran akan anak kita nanti di masa depan. Saya kira itu pertanyaan kedua, Ustaz Abdi. Mungkin saya Iya. eh, apa eh, tawarkan ke pertanyaan ketiga ke teman-teman. Oke.
Ustaz Abdi, mungkin kita bisa jawab dulu dua pertanyaan itu. Baik, Ustaz, silakan. baik. Bismillahirrahmanirrahim. Ya, pertanyaan pertama tadi tuh agak sulit menjawabnya itu. Ya. Jadi bagaimana kita mengajarkan atau mengingatkan anak-anak kita untuk eh, bisa bersyukur. Ya. Memang ini agak sulit ya untuk menyadarkan atau menyampaikan atau membangkitkan kesadaran anak-anak kita untuk bisa bersyukur. Tetapi Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam dan juga para sahabat sebenarnya telah memberikan contoh kepada kita bagaimana melakukan tarbiyatul aulad, ya, mendidik anak-anak terutama agar mereka hidup menurut ajaran agama. Nah, eh, yang pertama bahwa anak-anak yang bersyukur itu tidak akan mungkin lahir dari orang tua yang tidak bersyukur, ya. Jadi terlebih dahulu yang harus menjadi contoh adalah orang tuanya, bagaimana orang tuanya itu bisa bersyukur. Nah, bersyukur itu yang dilakukan oleh orang tua dalam konteks nikmat itu adalah dengan bersikap realistis, ya. Artinya melihat masalah atau menyikapi persoalan itu ya menurut kadarnya. Ya, jadi dimulai misalnya dengan mencontoh orang tua tidak makan berlebihan gitu kan. Kemudian orang tua memperlihatkan kesolehan kepada anaknya supaya dia eh, apa menunjukkan kesolehan dengan cara orang tua menunjukkan bahwa dia melaksanakan puasa sunnah gitu kan, melaksanakan qiyamul lail. Ya, meskipun amalan-amalan yang berkaitan dengan ibadah pada hakikatnya memang tidak boleh diperlihatkan kepada orang lain, tetapi dalam konteks takdib, dalam konteks memberikan pengajaran, dalam konteks menjadi contoh, ini menjadi satu keharusan. Ada seorang ulama yang bernama Al-Imam Abul Hasan Ash-Shazili. Beliau mengatakan, "A'linu ta'atakum kama a'lana ahlul fujuri maksiyatahu." Ya, perlihatkanlah ketaatan kalian karena orang-orang yang melakukan perbuatan dosa itu dengan bangga mempertontonkan perbuatan dosa mereka. Jadi apa yang dikatakan oleh Imam Abu Hasan sebenarnya bertolak belakang dengan larangan untuk berbuat ria. Ya, ria itu memperlihatkan amal soleh kepada orang lain. Tetapi ada tuntutan karena di dalam konteks fikih itu ada yang namanya muqtadul hal, ada namanya tuntutan keadaan yang mau tidak mau harus kita sikapi. Ketika kerusakan itu merajalela, ya, ketika kemaksiatan itu dengan bangga diperlihatkan oleh orang-orang yang melakukannya, maka orang yang soleh juga harus menunjukkan kebanggaan bahwa mereka bisa melakukan amal-amal soleh. Nah, dalam kaitannya dengan mendidik anak, ya harus diperlihatkan dengan cara bagaimana mengajak anak kita misalnya melakukan sholat malam atau menggugah anak kita untuk melakukan sholat malam, ya, atau mengajak mereka berpuasa sunnah satu keluarga. Nah, itu di antara cara untuk membentuk rasa syukur, ya. Kemudian yang kedua, rasa syukur itu juga kalau kita baca di dalam Quran surat Saba, itu bisa diwujudkan dalam bentuk selain ibadah. Karena Allah mengatakan, "I'malu ala Dawuda syukran wa qalilum min ibadiyas syakur." Bekerjalah wahai keluarga Daud, anak-anak Daud, Nabi Daud alaihissalam maksudnya syukur sebagai bentuk syukur kepada Allah. Nah, dari sini kita bisa memahami bahwa makna dari syukur itu adalah mengoptimalkan potensi yang kita miliki atau memaksimalkan sumber daya yang ada untuk kebaikan atau untuk memberikan manfaat. Karena Nabi Daud adalah orang yang bekerja ya dengan tangannya sebagaimana dikatakan oleh Nabi Shallallahu alaihi wasallam bahwa Daud alaihi salam itu walaupun beliau punya kedudukan sebagai seorang raja, beliau tetap bekerja dengan kedua tangannya menempa besi untuk menghidupi keluarganya. Artinya tidak memanfaatkan kekuasaannya ya kan sebagai alat untuk mencari penghidupan, tetapi beliau justru mengoptimalkan potensi yang dimiliki yaitu pengetahuan metalurgi
ya kan, untuk menghidupi keluarganya. Itu juga bentuk dari rasa syukur. Nah, kalau begitu, bagaimana kita mendorong rasa syukur kepada anak-anak kita, yaitu dengan membangun narasi bahwa anak-anak kita ini harus menjauhi sifat malas. Karena sifat malas itu bertolak belakang dengan perintah bersyukur. Ya, jadi bagaimana mungkin nikmat dari Allah itu ditambah kalau kita tidak melakukan sesuatu. Tadi ayatnya sudah Mbak singgung itu. La in syakartum la azidannakum. Jika kalian bersyukur, pasti aku akan tambah nikmat itu kepada kalian. Berarti kan ini konteksnya ada sesuatu yang harus dilakukan. Ya, nah dalam kaitannya sebagai mahasiswa misalnya, ya dia harus memaksimalkan potensi yang ada di sekitarnya supaya dia bisa meraih prestasi yang baik. Ya kan, potensi itu apa? Misalnya potensi itu ya bertanya kepada dosen, kemudian membangun silaturahmi dengan dosen, menjaga interaksi dengan teman-teman, gitu kan. Kemudian kalau di FKM itu ada namanya respect yourself, respect the system, kan gitu. Kemudian respect the lecture, kan gitu. Kemudian respect the process, ya menghormati proses dan sebagainya. Jadi terjemahan dari bagaimana kita mendorong anak-anak itu untuk bersyukur memang harus menyiapkan instrumen-instrumennya, ya, baik itu instrumen berupa aturan, ya, baik di rumah maupun di luar rumah. Kemudian kita menyiapkan instrumen doa, karena bagaimanapun juga anak-anak yang bersyukur itu hanya bisa terwujud jika orang-orang tua yang rajin bersyukur itu juga mendoakan anaknya. Nah, kalau di pesantren itu diajarkan itu, saya dapat dari guru saya Kiai Maimun Zubair misalnya. Kalau beliau mengatakan, Cung, nek sampean delok anak sampean iku dungo. Jadi kalau kamu lihat anakmu itu coba berdoa gitu. Setiap kali melihat anak itu berdoa. Apa doanya? Ya kita baca doa Nabi Ibrahim alaihi salam. Rabbi ja'alni muqimas sholati wa min dzurriyyati rabbana wa taqabbal du'a. Karena Nabi Ibrahim ketika membaca doa itu, beliau melihat salah satu dari anaknya, yaitu Ismail alaihi salam. Ya, beliau berdoa, Rabbi ja'alni muqimas sholati wa min dzurriyyati rabbana wa taqabbal du'a. Ya kan, sambil dicium keningnya atau dipeluk anaknya. Atau doa yang lain, misalnya beliau membaca potongan ayat dari surat Al-Kahfi. Ada satu ayat itu di ayat 80-an deh, kalau nggak salah ayat 89. Ya, yang berkisah tentang harta anak yatim yang oleh Nabi Khidir ingin diselamatkan itu. Nah, kemudian Nabi Khidir mengatakan wakana abuhuma saliha, dan orang tua dari anak yatim ini adalah orang-orang soleh. Nah, jadi kalau begitu kita bisa pahami bahwa kesolehan itu bisa ditularkan. Ya, kesolehan itu bisa ditularkan. Jadi kesolehan itu maknanya berkaitan dengan spiritualitas. Ya, jadi spiritualitas dan kesolehan itu bisa ditularkan. Jadi sifat itu memang berpengaruh, ya, karakter itu punya pengaruh. Karena itu ada dulu seorang penyair Arab namanya Abul A'la Al-Ma'arri. Beliau, saya ini baca di dalam kitab Balaghah. Balaghah itu kitab tentang sastra Arab. Nah, kata Abul A'la Al-Ma'arri, la tujalis ahlad danaya fa inna akhlaqas sufaha itu di. Jangan kamu duduk dengan orang yang punya selera rendah atau yang mentalitasnya rendah. Jangan bergaul dengan orang-orang yang punya selera rendah atau yang mentalitasnya rendah. Fa inna akhlaqas sufaha itu di. Karena akhlak orang-orang bodoh itu pasti menular. Nah, jadi spiritualitas dan mentalitas itu bisa menular. Nah, jadi syukur itu persoalan mental. Jadi kalau kita sudah membiasakan mentalitas bersyukur di rumah, maka insya Allah anak kita juga akan menjadi anak-anak yang bersyukur. Tetapi anehnya mentalitas syukur itu justru dipraktekkan oleh orang-orang Jepang dan orang-orang Cina itu sekarang. Ya, bahkan orang-orang Korea. Ya, bagaimana mereka disiplin waktu, ya kan, bagaimana mereka punya perencanaan yang baik gitu kan, bagaimana mereka bisa menghargai aturan, yaitu karena memang orang-orang tua mereka atau para pendahulu mereka sudah menyiapkan instrumen dengan baik. Jadi syukur dalam bentuk praktek.
Nah, saya kira begitu yang bisa saya jawab. Kemudian berkaitan dengan kekhawatiran terhadap anak, ini memang sesuai dengan yang dimaksud di dalam Quran surat An-Nisa ayat yang ke-10. Ya Allah Subhanahu wa taala mengingatkan wal yakhshal ladzina law taraku min khalfihim dzurriyyatan dhi'afan khafu 'alaihim. Ya, wal yattaqullaha wal yaqulu qawlan sadida. Hendaknya orang-orang yang meninggalkan keturunan itu merasa khawatir jika mereka meninggalkan keturunan dalam keadaan di'afan. Nah, ini menarik ini kalau dikaji secara bahasa tidak menggunakan kata dhaifan tapi di'afan. Ya, di'afan itu maknanya lemah dalam banyak hal. Ya, lemah dalam banyak hal. Tapi kalau dhaifan itu lemah dalam satu hal. Nah, di'afan ini lemah dalam banyak hal. Dalam hal apa? Yang pertama, dalam hal spiritualitas. Ya, kita khawatir punya keturunan yang secara spiritualitas dia lemah. Ya, kemudian lemah dari sisi kapabilitas itu kita khawatir. Kemudian lemah dari sisi ekonomi. Ayat ini memang awalnya berbicara tentang waris ya. Ayat 9 bukan ayat 10. Ya, dia mengawali ayat tentang waris dari mulai ayat 10 sampai ayat ke-13. Nah, kalau dalam konteks waris ya bukan cuma sekedar harta yang ditinggalkan, tetapi juga spiritualitas yang harus ditinggalkan. Nah, jadi Al-Quran sudah menyinggung itu. Nah, kenapa Al-Quran menyinggung itu? Karena memang ada contoh sebelumnya di dalam Quran surat Maryam, surat 19 ayat 59. Ya, setelah Allah Subhanahu wa taala berbicara tentang Nabi Ibrahim yang melahirkan keturunan yang soleh seperti Nabi Ismail dan Nabi Ishak. Kemudian Nabi Ishak meninggalkan keturunan yang soleh yaitu Nabi Yakub dan seterusnya. Kemudian Allah mengatakan fakhalafa min ba'dihim khalfun adha'us salata wattaba'us syahawati wa kana yalqawna ghayya. Nah, lalu tersisalah generasi setelah mereka yaitu generasi yang adha'us salata, yang menyia-nyiakan urusan salat. Wattaba'us syahawati, yang mengikuti nafsu syahwatnya. Wa kana yalqawna ghayya, dan mereka jatuh ke dalam jurang kesesatan yang sedalam-dalamnya. Nah, jadi memang yang harus menjadi kekhawatiran pertama itu adalah persoalan agama. Ya, persoalan agama dalam arti apakah agama ini akan terus berlangsung atau tidak kepada keturunan kita. Itu yang harus dikhawatirkan. Nah, berkaitan dengan kekhawatiran itu, kita juga harus berkaca kepada diri kita sendiri. Kalau kita ingin meninggalkan keturunan kita menjadi keturunan yang soleh, maka pertanyaannya apakah kita sudah menghormati atau menghargai kesolehan itu pada diri kita. Itu yang paling penting. Ya, jadi karena kadang begini, ada orang yang punya keinginan anaknya itu harus jadi anak soleh, tapi dia sendiri nggak soleh, itu bagaimana itu? Ya kan? Dia ingin punya anak yang hafiz Quran, tapi dia sendiri tidak menghargai orang yang hafal Quran. Nah, ini sulit, gitu kan? Jadi ini jauh panggang dari api. Nah, karena itu berkaitan dengan keturunan, kita juga harus mengoreksi diri kita sendiri. Karena pada hakikatnya perbuatan anak itu terjadi karena perbuatan orang tua pada masa yang lalu. Nah, saya ada satu kisah itu. Jadi guru saya lagi karena memang saya mengambil banyak pelajaran dari guru saya. Kiai Maimun Zubair itu pernah anaknya satu orang itu jadi anak nakal ya, tapi sekarang jadi ulama anak itu. Ya, jadi anak nakal ya jadi suka trek-trekan setiap malam itu kan sering ditangkap polisi. Nah, jadi Kiai Maimun itu nggak langsung menyalahkan anaknya, tetapi beliau langsung introspeksi kepada dirinya sendiri. Karena pada hakikatnya kenakalan anak itu akibat perbuatan dosa yang pernah dilakukan oleh orang tuanya pada masa lalu. Nah, akhirnya beliau hanya bisa berdoa, sholat tahajud, ya kan, bersama dengan istrinya, mendoakan sang anak. Sehingga satu waktu, anak yang semasa SMA itu nakal, nah, tiba setelah lulus SMA berubah pikiran. Ya, sampai mengatakan, bah, aku ingin ngaji, aku ingin jadi kiai. Saya pengen ngaji, pengen jadi kiai. Wah, kaget betul Mbah Maimun. Nah, sehingga anak itu kemudian belajar agama dalam waktu yang boleh dibilang relatif singkat.
Ya, dia bisa menguasai dasar-dasar ilmu agama dan akhirnya melanjutkan studi ke Mesir dan sekarang sudah doktor ilmu tafsir. Jadi awalnya memang anak yang nakal. Jadi Mbah Maimun itu selalu mengingatkan berdasarkan perjalanan hidupnya. Jadi kalau anakmu nakal, itu jangan kamu salahin anaknya. Barangkali itu teguran dari Allah karena perbuatan dosa yang pernah kamu lakukan pada masa-masa yang lalu. Ya kan, mungkin kita pernah bersalah kepada orang tua kita, gitu kan, atau kita mungkin pernah menghina anak orang, gitu kan, sehingga Allah Ta'ala itu berikan teguran melalui perbuatan anak kita. Nah, jadi kekhawatiran-kekhawatiran itu ya sebenarnya bisa kita atasi manakala kita ngaku, pasrah, itu kan, dan tawakal kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala sambil kita melakukan hal-hal yang memang dianjurkan oleh agama kita. Saya kira demikian sebagai jawaban. Mohon maaf jika ini kurang memuaskan dan kurang berkenan. Terima kasih, Wallahu a'lam bishawab. Bang Abdi. Mungkin untuk pertanyaan terakhir saya buka teman-teman, kalau ada yang ingin sampaikan, Boleh, boleh silakan. masih ada waktu. Oh ya, Ya, terima kasih MC. Perkenalkan nama saya Nani, Ustadz, angkatan Iya. 90. Secara usia mungkin saya lebih banyak, tapi secara ilmu Ustadz yang mungkin lebih jauh lebih banyak dari saya. Makanya Waduh. mungkin saya tanyakan di sini tadi sempat dibahas mengenai riba, gitu kan? Riba itu kita tidak bisa menghindari, ya Ustadz ya. Di Iya, Indonesia ini, mau bagaimanapun, sekecil apapun kita pasti akan berhubungan dengan riba gitu ya, Ustadz. Nah, apakah mungkin untuk kalau menghapus dosa itu mungkin Allah yang berkenan menentukan gitu kan? Cuman apakah dengan misalkan kita bersodakoh atau mungkin kita dengan beramal jariah atau apa itu bisa menghapus dosa kita yang mungkin yang tidak bisa sebenarnya tidak dengan sengaja kita memang mau tidak mau karena di negara kita ini bukan negara Islam seperti itu. Tapi ya kita sudah berusaha mungkin untuk hijrah gitu dari mungkin kita menabung di bank konvensional sudah mulai ke bank syariah yang sudah ada di Indonesia. Dan yang kedua mengenai ya sama sebenarnya konsepnya mengenai korupsi ya gitu kan. Mungkin ada beberapa yang korupsi, tapi hasilnya sebagian itu dialokasikan untuk membangun masjid, menyumbang iya, anak piatu. Nah, bagaimana itu hukumnya Ustadz? Terima iya. kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Ustaz warahmatullahi Abdi, wabarakatuh. dipotong Ustaz Abdi, ini ada pertanyaan terakhir nih titipan, menambah pertanyaan terakhirnya dari Nani tadi nih. Sekarang ini kan tiap sebentar kita banyak banget melihat yang namanya korupsi segala macam, dan kita lihat banyak apa orang yang istilahnya apa ubud dunia ya. Dia menghalalkan segala cara untuk hal-hal yang sebenarnya nggak bisa gitu loh. Nah, mungkin tambahannya adalah bagaimana kita bisa menjaga anak dan keluarga kita dari hal-hal seperti itu. Makasih, Ustaz, silakan. Iya, iya. Baik, Bang Kamal Zulfikri. Eh, Mbak Nani ya, jadi apa yang tadi Mbak Nani sampaikan itu sebenarnya sudah disinggung oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam di dalam hadis Sahih Bukhari dan Muslim. Ya, kalau kita baca di dalam Sahih Bukhari dan Muslim, dan itu ada kompilasinya yang ditulis oleh disusun oleh seorang insinyur pertanian asal Mesir namanya Muhammad Fuad Abdul Baqi ya. Beliau insinyur pertanian tapi punya concern di dalam ilmu hadis ya. Beliau menyusun kompilasi hadis-hadis yang disepakati oleh Imam Bukhari dan Muslim ya. Judulnya Al-Lu'lu' Marojan fi Jam'i Bainas Shaykhain ya. Jadi kitab yang mengumpulkan hadis-hadis riwayat Imam Bukhari dan Imam Muslim. Nah, saya pernah baca di dalam kitab itu satu hadis yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Muslim. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda bahwa tidak akan terjadi kiamat, ya kan, sebelum terjadi fitnah kepada umatku. Dan di antara fitnah umatku itu mereka tidak bisa menghindari
menghindari praktek riba, bahkan orang yang soleh pun akan terkena debu dari riba. Itu yang dikatakan oleh Nabi. Ya, jadi tanda-tanda akhir zaman itu memang kelihatannya atau diawali dari berkurangnya keberkahan. Ya, berkurangnya keberkahan itu ya adalah merajalelanya praktek riba. Ya, kita akui bahwa kita memang tidak bisa menghindari praktek riba itu. Meskipun kita tidak mau, ya kan? Ya, bagaimanapun kita harus punya rekening bank. Bahkan bank syariah sendiri yang konon kabarnya syariah gitu kan, masih ada unsur ribawi di dalamnya. Itu kalau kita baca kritik terhadap bank syariah. Ya, tapi kita tidak akan permasalahkan itu. Ya, kita fokus kepada pokok pertanyaan tadi. Ya, apakah itu bisa solusinya dengan cara bersedekah? Ya, insya Allah bisa. Gitu kan? Insya Allah bisa. Saya katakan insya Allah ya karena kalau kita pakai menurut kemampuan kita untuk sama sekali menjauhi itu tidak mungkin, sangat sulit, bukan tidak mungkin, tapi sulit bagi kita untuk menjauhi karena berbagai macam pertimbangan. Nah, tetapi kita bersihkan noda-noda riba itu dengan sedekah, ya kan, supaya harta yang kotor itu kita kembalikan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Itu satu. Jadi memang fungsi dari sedekah itu adalah membersihkan harta. Kemudian tadi pertanyaan yang berkaitan dengan korupsi ya. Di dalam satu hadis Rasulullah mengatakan innallaha thayyibun la yaqbalu illa thayyiban. Allah itu maha baik dan tidak mungkin Allah menerima kecuali dari yang baik. Nah, dengan kaidah ini maka harta hasil korupsi itu kalau digunakan sebagai sedekah bagaimana? Ya pasti ditolak oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kenapa? Karena harta korupsi itu kan kotor, ya kan, diperoleh dengan cara yang salah. Ya, dan tidak mungkin Allah itu menerima pahala, ya kan, dari segala sesuatu yang sejak awal memang sudah bermasalah. Itu ada kesalahan di situ. Jadi harta korupsi itu ya dikembalikan kepada negara, ya kan, bukan kemudian dikembalikan di jalan Allah, bukan dibangunkan masjid, ya bukan. Karena itu tadi kaidahnya di dalam hadis innallaha thayyibun la yaqbalu illa thayyiban. Allah itu maha baik dan Allah hanya menerima yang baik-baik. Jadi harta korupsi ya harta yang tidak baik. Jadi dikembalikanlah. Kalau di Saudi itu ada namanya Baitul Mal, ya dikembalikanlah ke kas negara. Ya karena itu milik negara. Tapi kalau misalnya diserahkan kepada agama, artinya harta itu dari orang yang dari si pemilik dianggap sebagai milik dari orang yang melakukan korupsi. Padahal itu sesuatu yang tidak sah. Nah, itu jawaban saya begitu. Jadi kalau ada orang korupsi, dia sedekah ke masjid, bagaimana gitu? Ya, kalau secara prosedur manusia menerima sedekah, tapi di hadapan Allah itu tertolak. Kan karena itu berasal dari sesuatu yang tidak halal. Nah, ini ada satu ilustrasi menarik ya. Tadi berkaitan dengan riba atau bunga bank. Pada tahun 1981 kalau nggak salah. Ini kejadian di Saudi Arabia. Raja Fahad ya, yang ketika itu baru saja menjabat ya, menggantikan kakaknya Raja Khalid, itu ternyata punya simpanan deposito di Bank Swiss. Nah, simpanan depositonya itu, bunganya itu melebihi dari pokoknya. Sehingga otoritas Bank Swiss itu meminta agar Raja Saudi segera menarik deposito dari banknya. Karena mereka tidak sanggup lagi menyimpan deposito itu. Nah, kemudian Raja Fahad ini bingung bagaimana memanfaatkan uang deposito atau bunga deposito ini ya yang dikembalikan kepada beliau atau diberikan kepada beliau. Lalu kemudian beliau mengundang para ulama mengadakan namanya seminar fikih ya. Mengadakan forum ya, An-Nadwatul Fiqhiyah Al-Islamiyah gitu. Mengadakan forum fikih ya di Jeddah pada waktu itu tahun 81. Nah, akhirnya keputusannya deposito itu diambil karena kalau tidak diambil itu akan dilarikan ke Israel menurut gosipnya seperti itu. Maka diambil tetapi tidak boleh dikonsumsi oleh raja. Nah, jadi bunga deposito itu diambil akhirnya ditarik oleh Raja Fahad
Dan Raja Fahad nggak mau menggunakan dana deposito itu untuk pembangunan Saudi Arabia karena beliau meyakini bahwa harta yang diperoleh dari riba itu kalau digunakan di dalam negeri itu akan mendatangkan bala. Maka solusinya uang itu dilarikan ke luar negeri. Pada waktu itu menurut kabar Pak Harto mendapat tawaran grant dari Saudi Arabia itu tanpa pengembalian. Tapi entah bagaimana pemerintah Indonesia menolak bantuan itu. Nah, singkat cerita ada cucu Raja Fahad kalau nggak salah itu penggemar, dia fans dari Diego Maradona tahun 81 itu kan yang terkenal Diego Maradona. Akhirnya bunga deposito itu dialihkan ke Argentina. Ya, ada tiga negara yang mau menerima, Argentina, kemudian Pakistan dan Bangladesh. Nah, untuk Pakistan dan Bangladesh itu dimanfaatkan untuk pembangunan jaringan listrik dan irigasi. Kalau nggak salah untuk sanitasi. Jadi uang itu. Jadi ini konteks dengan pertanyaan yang tadi disampaikan oleh Mbak tadi di awal itu. Jadi boleh nggak gitu kan? Nah, kalau dalam konteks Raja Fahad itu dikeluarkan, jadi tidak digunakan di Saudi Arabia. Ini info yang saya terima ya dari guru saya yang pernah belajar di Mekah seperti itu. Jadi uangnya itu dimanfaatkan oleh Argentina, gitu kan? Ya meskipun Raja Fahad tidak pernah berpikir dia akan mendapatkan pahala dengan melarikan uang itu. Intinya jangan sampai uang itu lari ke Israel. Nah ini mengikuti kaidah fikih memilih yang namanya akhafud dhararain, ya memilih madorot yang paling ringan daripada uang itu dimanfaatkan oleh Israel, lebih baik uang itu disumbangkan ke Argentina atau dilarikan ke negara Muslim untuk pembangunan fasilitas umum. Nah, jadi itu jawaban yang bisa saya sampaikan. Nah, terkait dengan pertanyaan terakhir ya, bagaimana kita menjaga anak-anak kita jangan sampai ya terkena itu tadi gitu kan, punya bakat mental korupsi. Ya sebenarnya itu tadi berawal dari eh, bagaimana kita menjaga rizki yang masuk ke mulut mereka itu. Saya mau ambil satu ilustrasi begini. Ini lagi-lagi cerita dari seorang kiai, dari seorang anak kiai yang teman saya, yang ayahnya itu ulama besar ya di Jakarta itu pada tahun 70-an. Jadi di tahun 70-an itu, ini masih keluarganya senior kita, Bang Hamid. Masih keluarganya Bang Hamid. Jadi Kiai ini punya murid banyak sekali dan dia dikenal sebagai ahli ilmu falak ya, ilmu yang berbicara tentang astronomi. Jadi Kiai ini yang namanya Kiai itu selalu mendapatkan sumbangan ya, bantuan dari banyak pihak ya, termasuk para pejabat. Singkat cerita, setiap majelis itu pasti datang pejabat daerah tuh, dari provinsi maupun dari kecamatan. Ya, ada yang polisi, ada juga tentara. Itu ngasih amplop itu ke kiai itu. Ya, sampai amplopnya itu setinggi kurang lebih 1,5 meter lah. Banyak betul amplopnya itu. Jadi anak kiai ini dia perhatikan bapaknya punya uang banyak. Ya, bahasa Betawinya dia bilang, "Mbak, bagi atu dong, Mbak," katanya buat jajan. Terus bapaknya nggak mau kasih itu uang-uang itu, ya kan, kepada anaknya. Ya, terus akhirnya anaknya nanya, "Nah ini uang sebegini banyak mau diapain, Mbak?" katanya. "Nah ini uang," katanya, "nanti dibeliin rumah aja tuh buat asrama yatim," katanya. "Biar anak-anak yatim yang menikmati." Karena si kiai ini nggak bisa nolak ya pemberian dari para pejabat itu. Jadi ditampung uang itu, kemudian benar uang itu dibelikan rumah, dijadikan sebagai tempat belajar anak-anak yatim di masyarakat sekitar. Terus anak itu nanya, "Terus kalau saya mau jajan dari mana uangnya, Mbak?" Terus bapaknya bilang begini, "Udah kamu tunggu saja dulu di sini. Nanti menjelang asar Bapak kasih uang." Jadi setelah pengajian, setelah sholat zuhur berjamaah, itu kiai tadi pergi ke pasar Cipinang, ganti pakaian. Ya, ke pasar Cipinang. Ngapain di pasar Cipinang? Ternyata kerja sebagai kuli angkut beras.
Jadi dia ngangkutin beras, dapat uang waktu itu ya Rp25, Rp50 gitu. Kan dikumpulkan tuh uang-uang receh tuh di tahun 70-an itu. Nah, setelah menjelang itu pulang, setelah dia bekerja, banyak tuh bawa uang satu kantong. Nah, barulah mau sholat asar anaknya dipanggil, dikasih uang satu-satu. Nah, makannya uang ini aja, jangan uang amplop ya. Kalau ini jelas dari keringat bapak. Nah, itu cara mendidik ya, cara kiai itu mendidik anaknya supaya dia tidak memakan harta haram itu. Itu diawali dari situ. Jadi makan rezeki gitu kan dari hasil keringat bapaknya sendiri yang memang ketahuan. Nah, karena itu di Banten sekarang ada seorang kiai yang Masya Allah ya dikenal sebagai orang yang zuhud ya. Hati-hati dalam kehidupan dunia namanya Kiai Munfasir. Mungkin abang-abang dan mbak-mbak pernah dengar namanya itu di Padarincang. Kiai Munfasir itu dikasih uang nggak pernah mau. Jadi kalau ada orang datang bawa bantuan ngasih uang ratusan juta pasti ditolak. Ya bahkan dikasih makan pun dia nggak mau ya dibawakan makanan. Beliau punya prinsip saya hanya makan dari apa yang saya tanam. Jadi beliau itu dulu pernah ngajar di UI ketika kampus Rawamangun. Kemudian beliau berhenti dan beliau lebih banyak di pesantren. Jadi beliau itu bertani bercocok tanam. Kata beliau, saya lebih jelas makan apa yang saya tanam, gitu kan, berdasarkan ikhtiar saya, tawakal saya kepada Allah, dan itu yang masuk ke dalam badan saya. Masya Allah. Itu yang sikap warok yang luar biasa. Jadi menanamkan sikap warok kepada anak ini juga jihad juga. Perjuangan yang tidak mudah. Ya semoga Allah Subhanahu wa taala mudahkan kita di dalam mendidik anak-anak kita sehingga anak-anak kita itu menjadi pribadi yang bersyukur, pribadi yang wara, ya pribadi yang terhindar dari hal-hal yang diharamkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin. Saya kira demikian Bang Kamal. Ya, makasih Ustaz Abdi. Insya Allah minggu depan Bang Hamid nih yang ngasih tausiah di majelis kita, eh, Bang Ya, Abdi. Oke, ya, ya insya Allah. oke, Bang Abdi, nggak kerasa waktu 1 jam lebih ini isinya daging semua. Mungkin bisa kita tutup. Mungkin Bang Abdi kalau nggak keberatan, kalau berkenan untuk tutup dengan doa, silakan. Baik, abang-abang yang dimuliakan Allah, mbak-mbak yang dimuliakan Allah, mari sama-sama kita manfaatkan majelis ini dengan berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Semoga Allah jadikan ilmu yang kita dapatkan sebagai ilmu yang bermanfaat dan semoga Allah Subhanahu wa taala jauhkan kita semuanya dari fitnah dunia dan juga fitnah akhirat. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Allahumma habib ilainal iman wa zayyinhu fi qulubina. Ya Allah, tebarkanlah benih-benih iman dan kecintaan kami kepada iman dan jadikanlah iman itu sebagai penghias hati kami. Wa karrih ilainal kufra wal fusuqa wal isyan. Ya Allah, tanamkanlah ketidaksukaan di dalam hati kami terhadap kekufuran, terhadap perbuatan dosa dan terhadap perbuatan maksiat. Waj'alna minar rasyidin. Jadikan kami ya Allah sebagai pribadi-pribadi yang selalu mendapatkan bimbingan dari Engkau ya Allah. Allahumma inna nas'aluka mujibati rahmatik. Ya Allah kami meminta kepadamu ya Allah kepastian dan kepastian datangnya rahmatmu ya Allah. Wa azaima maghfiratik. Kami minta ya Allah diberikan keteguhan ampunanmu ya Allah. Wassalamata min kulli ismin. Kami minta kepadamu ya Allah jaminan terhindar dari semua perbuatan dosa. Wan najata minan nar. Ya Allah kami minta jaminan kepadamu ya Allah selamat dari siksa api neraka. Allahumma inna nas'aluka ridhaka wal jannah. Wa na'udzubika min sakhatika wan nar. Ya Allah kami minta kepadamu ridhamu ya Allah. Kami meminta surgamu ya Allah dan kami berlindung kepadamu ya Allah dari murkamu ya Allah dan dari masuk ke dalam nerakamu ya Allah. Allahumma taqabbal minna salatana wa siyamana. Ya Allah terimalah ibadah salat kami, terimalah ibadah puasa kami, wa qiyamana terimalah ibadah salat qiyamul lail kami, wa tilawatana terimalah ya Allah ibadah bacaan Quran kami, wa tammim taqsirana sempurnakan ya Allah semua yang kurang dari yang pernah kami lakukan ya Allah ya arhamar rahimin ya arhamar rahimin Rabbana ighfir lana wa liwalidina
warhamhum kama rabbawna shighara, rabbana ja'alna muqimis salah wa min dzurriyyatina rabbana wa taqabbal du'a, rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzaban nar wa adkhilnal jannata ma'al abrar ya aziz ya ghaffar ya rabbal alamin. Sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Walhamdulillahi rabbil alamin. Jazakumullahu khairan kasiran. Wallahu a'lam bishawab. Mohon maaf lahir batin jika banyak yang kurang berkenan disampaikan di dalam pertemuan ini. Terima kasih Bang Abdi. Saya juga mungkin mewakili teman-teman yang organize Zoom ini. Mohon maaf kalau ada kekurangan, ada hal yang tidak berkenan. Terima kasih Bang Abdi atas Sama-sama, waktunya. Bang. Insya Allah barokah yang Terima kasih selama Bang ini. Abdi. Amin. Amin ya, Abdi, izin pamit Bang ya, semuanya, Abdi pamit abang-abang, ya. Iya, mbak-mbak. makasih Yo, Bang terima Adi. kasih. Yo, Assalamualaikum. assalamualaikum warahmatullahi Salam. wabarakatuh. Sehat semua.